Oh begitu. Mbak Seli, karena kebetulan waktu saya ini sangat pendek ya, saya Iya, ada kegiatan yang lain, bisa baik. langsung saya mulai aja. Baik Ibu, silahkan Ibu untuk tim panitia bisa minta tolong untuk share screen materi Ibu Rosita Niken. Jadi kita bisa mendapat gambaran di sini bagaimana tokoh yang kita idolakan membawa dan menjadikan kita menjadi sosok di masa depan nantinya. Betul. Iya, Iya. baik Mbak Seli, dan tentunya yang saya hormati sekaligus juga saya banggakan anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Rizky Aulia Rahman Nata Kusuma MSc. Beliau ini masih sangat muda, tetapi beliau juga mempunyai pemikiran-pemikiran yang luar biasa karena Bapak Rizky ini merupakan mitra kerja dari Kementerian Kominfo. Jadi kami sering sekali RDP, rapat dengar pendapat dengan Bapak Rizky. Kemudian juga Mbak Intan dan adik-adik semua para peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Materi kita hari ini saya ingin share tentang apa sih yang dikerjakan oleh Humas pemerintah itu sesuai dengan judulnya sebagai strategi kedaulatan informasi digital. Next, lanjut. Adik-adik para peserta webinar, tugas dari Humas itu sesungguhnya adalah tugas birokrasi, tetapi bagaimana membuat program kebijakan dari pemerintah itu bisa diketahui oleh masyarakat. Jadi tidak sekedar menyampaikan informasi, tetapi informasi itu harus dipahami, harus diketahui, dan tentunya kalau ini merupakan kebijakan pemerintah, masyarakat diharapkan mempunyai awareness, kesadaran terhadap semua kebijakan dari pemerintah. Next. Adik-adik, di tengah pandemi seperti sekarang ini, terjadi perubahan yang luar biasa dalam pola kehidupan kita. Kalau tahun lalu, kita tidak pernah membayangkan kalau ada seminar seperti ini itu kita bertatap mukanya bukan dengan orang, tetapi kita dengan layar ya. Entah itu layar HP, atau iPad, atau laptop, begitu ya. Tapi sekarang betul-betul kita sudah berubah. Ada 4 megashift perubahan perilaku atau pola kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah stay at home lifestyle. Nah, stay at home lifestyle itu ya seperti adik-adik sekarang, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah. Kemudian pola hidup go virtual. Jadi semuanya itu kita berbasis virtual, berbasis akses internet. Karena kalau tatap muka kan dibatasi ya, dan juga mengandung risiko apabila kita terlalu banyak kerumunan. Dan yang ketiga, adanya pola kehidupan akan kebutuhan yang berbeda. Kalau waktu-waktu dulu kebutuhan misalnya pelajar, wah HP yang bagus, setiap kali keluar seri baru kita beli, atau tas, sepatu harus yang bermerek, begitu ya. Tapi situasi seperti sekarang ini membuat masyarakat itu kembali ke kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya adalah makan, kemudian sandang, kesehatan, dan tentu papan. Tapi ada satu lagi kebutuhan yang sekarang ini selalu harus ada adalah tentu paket data atau kuota internet ya. Ini sudah merupakan kebutuhan kita karena kalau kita mau belajar, kita mau bekerja, tentu harus ada baterainya, harus ada
datanya ya. Jadi itulah perubahan kebutuhan. Kalau orang tua biasanya orang tua kita, atau kalau seperti saya sudah punya anak, punya cucu begitu ya. Jadi kebutuhannya itu kalau dulu kan membuat ganti mobil lah atau apa, tapi sekarang nggak lagi, tidak terpikir hal-hal konsumtif. Yang dipikirkan adalah kebutuhan dasar. Tetapi di tengah tantangan ada peluang. Peluangnya itu adalah adanya empatik, saling gotong royong, saling membantu. Apabila ada sanak saudara atau sekitar kita yang menderita, itu jangan dikucilkan, tetapi harus kita bantu. Next. Dan sekarang dalam situasi tatanan kehidupan baru, memang kita semua perlu adanya perubahan mindset ya, perubahan mindset untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, terutama ya dengan physical distancing. Jadi harus disiplin, gotong royong, optimis, dan selalu berpikir positif. Jadi kalau anak-anak muda, kemarin saya ketemu anak-anak muda itu, Bu, kita ini kaum rebahan. Apa itu kaum rebahan? Iya, karena kan tiap hari di rumah rebah-rebahan. Aduh, jangan buang-buang waktu untuk seperti itu. Kalau ada media sosial, bisa kok untuk produktif. Seperti adik-adik sekarang, mengikuti seminar, mengikuti pelatihan-pelatihan daring yang banyak sekali. Kemudian juga bisa melakukan banyak hal. Adik-adik bisa menjadi konten kreatif, membuat konten-konten di YouTube atau Instagram, boleh juga TikTok, tapi yang produktif ya, begitu itu. Nah, next. Selanjutnya, adik-adik di tengah keterbukaan informasi publik, untuk next materinya silahkan, mewujudkan good governance, maka humas pemerintah itu memang harus menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan membuka akses informasi. Next, presentasi saya silahkan. Tetapi juga mengajak partisipasi masyarakat di dalam merumuskan kebijakan. Jadi adik-adik apabila seperti DPR RI itu setiap saat kan menyusun undang-undang. Nah, adik-adik bisa mengikuti di live streamingnya TV Parlemen. Kalau adik-adik misalnya minat pada topik atau bidang tertentu, bisa itu adik-adik mengikuti, kemudian memberikan masukan begitu saat proses berlangsung. Lanjut. Kemudian dari komunikasi publik atau humas pemerintah ini, komunikasi ini diarahkan supaya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, ini upaya pemerintah dalam melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia. Jadi kalau informasi yang ada di media sosial itu kan belum tentu informasi yang benar. Karena itu humas pemerintah menyampaikan informasi-informasi agar masyarakat itu mendapat informasi yang benar. Karena kalau tidak mendapatkan informasi yang benar, bisa saja kemudian terjadi adanya hoax, kemudian konflik di tengah masyarakat, padahal informasi itu bukan informasi yang benar. Kemudian komunikasi ini diarahkan kepada upaya pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum. Nah, di tengah-tengah pandemi ini, pemerintah akan memberikan bantuan itu luar biasa sekali. Memberikan bantuan UMKM 2,4 juta kepada pelaku usaha
kemudian listrik gratis bagi yang berlangganan 450 watt, kemudian paket data internet untuk pelajar, mahasiswa, guru. Untuk guru honorer diberikan tambahan insentif, kemudian ada pengurangan bunga kredit, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah untuk kesejahteraan umum. Dan tentunya komunikasi itu untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Dan diarahkan dalam rangka ikut di dalam menciptakan perdamaian, baik itu perdamaian di Indonesia atau nasional maupun perdamaian dunia. Next, lanjut. Nah, kondisi yang diharapkan ini tentunya adalah meminimalisir adanya kecurigaan, ketidakpercayaan hubungan antara publik dan pemerintah. Misalnya masalah COVID ini masih ada yang COVID itu hanya bukan sesuatu yang nyata begitu itu. Padahal sudah banyak yang menjadi korban, banyak juga yang sakit, bahkan banyak yang meninggal. Jadi COVID itu nyata. Jadi kemudian sekarang pemerintah sedang menyiapkan vaksin. Nah, banyak juga informasi-informasi hoax tentang vaksin. Nah, pemerintah itu sekarang sedang menunggu vaksin akan segera masuk ke Indonesia, dan tentunya nantinya untuk masyarakat yang kurang mampu, vaksin ini diberikan gratis, tapi untuk yang mampu tentunya vaksinasi mandiri. Kemudian mendekatkan hubungan antara publik dengan pemerintah dalam bingkai kemitraan. Seperti sekarang ini kami Kementerian Kominfo, khususnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, bekerja sama dengan Komisi 1 DPR RI. Ini adalah upaya mendekatkan hubungan dengan adik-adik juga melalui Bapak Rizky, anggota Komisi 1. Menggelorakan semangat kerja pembangunan untuk mewujudkan cita-cita negara dan menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan ideologi negara. Ini sangat penting sekali. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara. Jadi untuk generasi muda ini yang perlu mendapat perhatian kita semua supaya kita tidak terpengaruh oleh aliran-aliran atau paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Karena siapa yang akan meneruskan kami ini kalau bukan adik-adik? Karena itu adik-adik harus mempunyai rasa nasionalisme. Nantinya adik-adik dapat menjadi pemimpin seperti Pak Rizky, sekalipun masih amat muda, bahkan mungkin paling muda ya, seusia anak bungsu saya begitu ya, itu tapi sudah menjadi anggota Komisi 1 yang menyampaikan aspirasi, membantu kita, membantu Kementerian Kominfo memberikan dukungan. Ini luar biasa sekali. Beliau bisa menjadi role model bagi kita adik-adik tentang bagaimana seorang anak muda tetapi bisa mempunyai peran yang besar untuk bangsa dan negara. Next, lanjut. Nah, kemudian fungsi kehumasan itu yang pertama tentunya untuk menyampaikan kebijakan, menyampaikan berkomunikasi kepada publik, menyediakan data, informasi, menyusun narasi tunggal, dan kemudian juga kalau ada hoax, maka kita membuat counter narasi, bersinergi, dan untuk nation branding. Dan untuk strategi komunikasi seperti ini, misalnya kita identifikasikan masalah komunikasi publik, karena informasi itu kan banyak sekali, maka perlu kita identifikasi informasi apa yang akan kita angkat. Apakah masalah ekonomi, apakah sosial, apakah politik, dan misalnya sosial itu masalah apa. Nah, setelah itu kita analisis situasi.
Kemudian kita rencanakan penyusunan pesannya. Apa sih pesan yang akan disampaikan? Kemudian kita rencanakan penggunaan medianya apa. Kemudian kita menyusun narasi tunggal. Nah, narasi tunggal itu informasi yang lebih mendalam. Misalnya tentang COVID ya, tentang COVID itu banyak sekali. Apakah masalah kesehatannya ataukah penanganan ekonominya. Kemudian media komunikasinya apa yang kita pilih? Apakah media sosial, media elektronik, media cetak, dan lain sebagainya. Sehingga publik mengetahui apa yang menjadi tujuan dari komunikasi kita. Next. Ya, ini tadi sudah, lanjut saja. Lanjut. Nah, ini adik-adik mitra kerja Kominfo itu ya tentunya Komisi 1 DPR RI, kemudian lembaga-lembaga negara, ada media, ada akademisi, organisasi, komunitas, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik ini termasuk juga mitra kami. Kami punya program siberkreasi. Siberkreasi ini gerakan literasi media. Kominfo juga mempunyai program Digital Talent Scholarship, beasiswa untuk anak-anak muda. Tahun depan kita menyiapkan 60.000 beasiswa, jadi adik-adik bisa mendaftar beasiswa Digital Talent, nanti bisa dilihat di websitenya Kominfo. Kami juga mempunyai program UMKM Go Online, pendampingan, pelatihan, memasukkan produk-produk ke media digital, kita yang mendampingi. Dan kita punya program 1000 startup. Adik-adik yang ingin menjadi pengelola perusahaan rintisan, adik-adik kalau berkeinginan bisa mendaftar juga di websitenya Kominfo. Banyak informasi untuk adik-adik, peluang untuk adik-adik. Jadi silahkan adik-adik bisa melihat nanti di websitenya Kominfo. Next. Kemudian jaringan pengelolaan medsos Kominfo ini tentu banyak sekali ya. Ada kementerian, lembaga, dan kita punya banyak media yang digunakan untuk informasi publik. Next. Lanjut. Nah, ini untuk media komunikasi publik, manfaat narasi tunggal itu apa sih? Narasi tunggal itu tentunya tulisan ya, sebagai bentuk penyampaian informasi lengkap tentang program, kebijakan, dan capaian pemerintah, dan membantu media publik dan jejaring komunikasi untuk memperoleh informasi yang benar, menghindari pernyataan yang saling bertentangan sesama pemerintah, mengantisipasi berita, rumor, atau hoax, terbangunnya koordinasi sistem komunikasi yang siap setiap saat, dan integrasi komunikasi kanal. Nah, next, lanjut. Nah, adik-adik, ini peran humas tentunya menyampaikan data, informasi, menyebarluaskan narasi tunggal kepada publik, setiap kebijakan pemerintah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai kanal saluran informasi. Next, lanjut. Lanjut. Nah, ini adik-adik, Kementerian Kominfo juga mempunyai banyak aplikasi. Ini aplikasi Peduli Lindungi yang pertama itu. Adik-adik bisa download aplikasi Peduli Lindungi. Apabila adik-adik download, nanti akan ada notifikasi atau keterangan apabila adik-adik berada di dekat orang yang positif COVID. Maka HP adik akan memberikan peringatan. Silahkan Anda bergeser dari tempat ini karena di sekitar saudara ini zona merah atau ada di dekat penderita positif COVID. Itu namanya aplikasi Peduli Lindungi. Adik-adik silahkan download ini untuk melindungi diri kita. Next, lanjut.
Kemudian untuk hoax itu setiap hari kan kita mendapatkan informasi melalui media sosial. Banyak yang informasi yang benar, tapi banyak juga informasi-informasi yang palsu, kabar bohong, hoax, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik kalau ada informasi yang kira-kira meragukan, silahkan diadukan ke aduan konten di websitenya Kominfo. Nah, nanti akan kami klarifikasi apakah itu hoax atau bukan. Kalau hoax maka akan kita blokir, dan adik-adik harus hati-hati. Kalau ada informasi yang tidak benar, jangan di-share. Karena walaupun kita bukan memproduksi, tetapi hanya membagikan, itu bisa terkena undang-undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Dan nanti kalau cari pekerjaan itu sulit sekali. Sulit walaupun Anda lolos, tetapi kalau rekam jejaknya buruk, rekam jejak digital buruk, maka tidak akan diterima. Next, lanjut. Kemudian ini yang tadi seperti saya katakan, aplikasi Peduli Lindungi untuk tracing, melihat pergerakan seseorang yang positif COVID, mengetahui dengan siapa saja seorang positif itu melakukan kontak, dan memberikan batasan bagi seseorang dalam pengawasan melakukan pergerakan. Jadi aplikasi ini sangat penting untuk melindungi diri kita. Itulah adik-adik informasi-informasi yang perlu saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, 3M, menggunakan masker, ya, kemudian cuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mudah-mudahan adik-adik sehat semuanya. Dan sebelumnya, barangkali kalau ada pertanyaan langsung saja, Mbak Sally. Baik, terima kasih Ibu Niken. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja ke sesi tanya jawab. Kita akan pilih 1 atau 2 orang teman-teman partisipan, ya, semuanya bisa raise hand, kita pilih dan aktifkan kameranya, ya, untuk bertanya langsung kepada Ibu Niken. Ya, sesi ini kita buka lebih awal karena setelah ini beliau juga ada acara. Ya, silahkan bisa raise hand di partisipan. Ya, silahkan. Baik, kalau itu kita sudah tampung di pertanyaan yang di kolom chat saja terlebih dahulu. Baik. Ini ada Dede, silahkan aktifkan kameranya dan bicara. Silahkan. Dede, Bakso. Silahkan. Bisa dibuka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Ahmad Taufik dari Pandeglang. Yang ingin saya tanyakan, Bu, kita dulu pernah menerapkan satu identitas ketika membeli kartu HP ya, satu nomor HP, satu identitas. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai sekarang masih banyak penipuan melalui SMS? Padahal nomor HP kita kan sudah dilindungi dengan menyerahkan data pribadi kita. Nah, mohon responnya Bu terkait dengan penipuan melalui SMS. Apakah itu termasuk kebocoran data atau bagaimana? Baik, langsung saya jawab ya Mbak Sally. Ya, betul. Silahkan Ibu. Ya, jadi kita sudah menyampaikan data identitas kita. Jadi satu orang itu kan dengan satu nomor. Tetapi tentunya
di dalam pelaksanaannya masih banyak orang-orang yang mengambil keuntungan dari data yang kita sampaikan. Tentu ini bukan masalah kebocoran data, tetapi memang ada niat buruk dari orang-orang tertentu yang sesungguhnya ya menggunakan data pribadi mereka. Itulah sekarang lebih mudah dilacak kemudian ditangkap oleh yang berwajib. Walaupun mereka itu ganti-ganti, ibaratnya ganti nama, tapi pakai satu nomor, maka itu masih bisa terdeteksi. Jadi dilaporkan saja, kalau pelaporan tentang keamanan data-data itu bisa dilaporkan ke BSSN atau bisa diaduan konten di Kementerian Kominfo, nanti kami yang akan menindaklanjuti bersama kepolisian. Kami akan memblokir, kepolisian yang akan menangani orangnya. Jadi silahkan diadukan adik-adik kalau ada penipuan-penipuan. Begitu. Kemudian di chat itu ada pertanyaan, saya di daerah terpencil bagaimana akses internet. Nah, sekarang ini Kementerian Kominfo sedang membangun infrastruktur untuk memperluas jangkauan akses internet ke berbagai wilayah, khususnya 3T atas dukungan Komisi 1. Jadi memang perlu waktu, jadi tidak bisa kita membangun serentak seluruh Indonesia karena tentunya anggarannya itu diberikan secara bertahap. Tapi mudah-mudahan tahun depan ini bisa terkoneksi internetnya. Saya rasa itu adik-adik, terima kasih Mbak Seli. Salam untuk Bapak Rizky yang senantiasa memberikan dukungan kepada IKP, Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik maupun Kementerian Kominfo secara keseluruhan. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, terima kasih. Ya, sudah hadir tengah kita juga Bapak Rizky. Ya, terima kasih Ibu Niken atas waktunya dan sudah menjawab pertanyaan kita semua. Ya, beliau juga setelah ini ada aktivitas selanjutnya. Ya, mohon maaf teman-teman, nanti yang ingin bertanya selanjutnya kepada Ibu Niken bisa langsung komentar di kolom chat. Kita akan sampaikan dari panitia untuk Ibu Niken pertanyaannya. Tadi kita juga sudah membahas ya tadi mengenai aplikasi Lindungi yang juga merupakan salah satu program dari Kementerian Kominfo itu sendiri, dan banyak sekali program-program dari Kementerian Kominfo guna untuk mencerdaskan bangsa dan diarahkan untuk menciptakan perdamaian. Ya, tadi ada beasiswa, lalu juga program untuk UMKM. Semoga kedepannya kita sebagai masyarakat Indonesia dapat cerdas dan ambil andil untuk pembangunan bangsa ini, terutama melalui program-program dari Kementerian Kominfo, dalam hal ini Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik tentunya. Nah, para hadirin tadi kita sudah menyapa ya, Pak Rizky sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, halo Pak Rizky. Halo Mbak Seli, sehat. Bu Niken, terima kasih banyak udah hadir. Untuk yang baru kenal sama Bu Niken ini, Bu Niken tuh waktu Pak Dimyati sempat di Komisi 1, beliau udah di sistem birokrasi di Kominfo. Jadi beliau ini benar-benar ngelotok. Jadi tadi Mas Dede dari Baso Ngecas yang punya pengalaman untuk bertanya ke Bu Niken ini, beliau ini salah satu figur yang legendaris kalau di birokrasi atau di pemerintahan di Republik ya. Kita kasih apresiasi dan juga semangat untuk Bu Niken agar bisa sehat selalu dan terus berbakti dan juga mengabdi untuk Indonesia melalui jalur pemerintahan. Betul sekali. Berbicara mengenai mengabdi lewat jalur pemerintahan, ya sekali lagi saya ingatkan bahwa program webinar komunikasi publik di era globalisasi ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo, dalam hal ini Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi, bekerja sama dengan DPR RI Komisi 1. Nah, sudah hadir di tengah kita juga Bapak Rizky. Pak Rizky, boleh saya panggil abang saja? Karena kelihatannya lebih tua gitu. Sementara di sini pesertanya banyak yang milenial dan rata-rata mungkin seumuran gitu. Apa boleh saya panggil Abang Rizky saja?
Rizky aja lah, Rizky Oh, aja Rizky boleh. aja. Boleh ya. Abang Rizky aja deh, soalnya saya lebih muda nih, 4 tahun. Oh, Iya. Pak Rizky mungkin ya. Ini pesertanya kan kita juga dari Pandeglang semua. Iya, dari Banten ya, betul. Kalau boleh saya tahu Pak, sekarang ini kegiatan dari Komisi 1 DPR RI apa nih Pak selama pandemi ini? Apakah adanya kebijakan-kebijakan baru juga atau seperti apa kira-kira Pak? Pertama, terima kasih ya untuk Mbak Sally. Terima kasih tadi juga paparannya dari Bu Niken sudah diberikan untuk kita semua. Masyarakat Pandeglang ini adalah salah satu figur yang paling senior dan juga paling mumpuni menurut saya di Departemen Komunikasi dan Informatika. Terima kasih juga Teh Intan juga hadir di sini. Ini salah satu MC top di Provinsi Banten. Dan teman-teman semua para pemuda-pemudi dari Kabupaten Pandeglang yang saya banggakan, terima kasih. Jadi banyak sekali Mbak Sally yang kita lakukan di Komisi 1, terutama juga terkait dengan kemitraan kita dengan Departemen Kominfo. Bu Niken, saya bertemu hampir setiap minggu dengan beliau ini di ruangan Komisi 1 membahas terkait dengan IKP dan juga lain sebagainya. Tapi salah satu tadi disentuh sedikit, mungkin ada yang nggak ke mute ya, jadi suaranya agak menggema sedikit di sini. Ya, jadi salah satu yang kita bahas tadi udah disentuh sama Bu Niken sendiri. Bu Niken mungkin kalau misalnya ada kegiatan lain, nanti terima kasih sudah hadir, silahkan nanti kalau misalnya untuk bisa melanjutkan kegiatan. Tapi salah satu yang balik lagi, salah satu yang sukses dan sehat selalu untuk Pak Rizky. Ya, Bu Niken, terima kasih banyak. Salah satu yang kita lakukan itu pembahasan rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Nah, ini pentingnya banget, Mbak Sally. Jadi, mungkin untuk masyarakat di Kabupaten Pandeglang yang mungkin pembahasan ataupun diskusi kita sebagai perwakilan di Kabupaten Pandeglang mungkin masih mengakar ke pembangunan infrastruktur yang basic. Tadi Bu Niken juga bahas banyak sekali saudara-saudara kita yang belum mempunyai akses kepada telekomunikasi dan juga internet. Tapi faktanya ini udah menjadi salah satu kebutuhan yang basic. Masyarakat sekarang, apalagi dengan adanya COVID-19 kayak begini, pasti membutuhkan akses kepada internet untuk belajar dan bekerja dari rumah dan lain sebagainya. Ini pun kita melakukan webinar, ini cuma orang-orang tertentu aja Mbak Sally yang bisa mengikuti acara ini. Banyak sekali masyarakat kita di Kabupaten Pandeglang yang belum mempunyai luxury atau belum mempunyai akses kepada internet yang baik, yang akhirnya karena pandemi COVID-19 ini kita nggak bisa ketemu langsung. Anggota DPR RI khususnya dari Komisi 1 melakukan sosialisasi dan juga silaturahmi dengan masyarakat melalui webinar begini. Dan saya terima kasih Mbak Sally, para peserta semua ini, para tim-tim ini pemuda-pemudi di Pandeglang, Mbak. Walaupun ada yang pemuda asli, ada yang pemuda ambang batas juga banyak di sini. Yang penting forever young, Pak. Ya, ada Ibu Neneng Pak Firoh, saya lihat tuh. Ada Kang Dede, Baso Ngeces, saya lihat di sini. Dan ini pertama kali saya melakukan webinar yang masuk kameranya paling banyak ini. Ibu-ibunya cantik-cantik, bapak-bapaknya ganteng-ganteng, kelihatan semua. Subhanallah. Ibu, tolong Ibu ya, suami di rumah ya, jangan melirik Ibu Bapak AA Rizky terus ya. Nanti suaminya cemburu loh. Baik, kalau gitu kita akan berkenalan lebih dalam bersama AA Rizky ya. AA Rizky yang memiliki nama lengkap Rizky Aulia Rahman Natakusuma, MSc. Saat ini beliau sebagai anggota DPR RI ya, mewakili Banten ya, selaku Komisi 1 ya. Komisi 1 DPR RI ini
membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi, dan informatika. Tadi sudah disinggung juga oleh Rizky mengenai program-program yang sekarang ini sudah disinergikan bersama Kementerian Kominfo, dan juga tadi rancangan undang-undang ya, terutama juga membahas mengenai komunikasi dan informatika. Yang menarik mengenai Rizky ini, beliau lahir di Jakarta 19 November 1994. Nah, jadi kalau sekarang kita berbicara mengenai millennial takeover, ini sudah masuk eranya, dan beliau juga merupakan salah satu representatif anak muda yang ibaratnya hari ini sudah mengambil alih kursi kepemimpinan bangsa ini. Karena kita tahu milenial hari ini penuh dengan inovasi dan kreativitas, dan jiwa muda segar inilah yang kita harapkan bisa membawa keterwakilan suara rakyat di kursi DPR RI Senayan. Beliau juga merupakan latar pendidikannya yaitu ilmu ekonomi S1 dan S2 di University of Nottingham di Inggris, ya. Beliau juga mempunyai darah politik karena keluarga besarnya juga terlibat di politik, ya. Dan juga beliau ini sangat fokus masalah isu ekonomi ketika beliau ini ada di DPR RI, beliau juga membahas isu mengenai financial inclusion, dan hari ini juga beliau juga hadir untuk membahas mengenai apa sih peran dari komunikasi publik di era digital ini. Kita persilahkan beliau untuk memaparkan materinya kepada kita. Jangan sungkan teman-teman jika ingin bertanya nantinya raise hand di kolom Zoom. Dan mohon izin, Rizky, nanti ada timer waktu 15 menit sebagai penanda mulainya dari presentasinya. Silahkan presentasinya boleh dibantu tim panitia. Iya. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin langsung saja saya lanjut ya. Teteh semuanya, makasih banyak udah berkesempatan untuk hadir. Ini saya dengar banyak para tim yang terbentuk untuk menjadi relawan yang sangat kalau bahasa Mario Teguhnya sangat super ini. Banyak sekali yang sebelumnya mungkin kita belum bertemu secara langsung, dan hari ini kita bisa ketemu melalui webinar. Ini dikasih waktu 15 menit. Ini penting. Tadi saya mau bilang ke Bu Niken, sebenarnya bagus juga kalau misalnya setiap anggota DPR dikasih batas waktu untuk bicara. Karena kalau udah politisi udah ngomong tuh Mbak Sally kadang-kadang udah kayak pesawat yang habis take off nggak landing-landing biasanya. Karena udah mulai berbicara kadang-kadang nggak mau berhenti-berhenti biasanya itu kalau udah mikrofonnya udah nyala. Tapi bagus hari ini dikasih waktu 15 menit, jadi saya bakal ringkas presentasi ataupun bukan presentasi lah. Menurut saya ini yang hadir-hadir ini orang pinter semua, Mbak. Ini militan-militan. Kadang-kadang saya suka lihat malah mereka lebih aktif di media sosial dibanding saya. Saya juga lihat ini ada perwakilan dari Penata, perwakilan dari Renato, perwakilan dari Barista, dan para relawan dan juga para simpatisan lain di Kabupaten Pandeglang yang sangat aktif di dunia media sosial, yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi tadi sudah disentuh sama Bu Niken. Kita hidup sekarang di era pandemi COVID-19. Ini salah satu momen yang sangat bersejarah. Salah satu momen yang sangat bersejarah karena kita mungkin orang tua kita pun belum pernah menghidupi kehidupan seperti ini. Mungkin di sini yang para pemuda ambang batas nggak pernah mungkin mengalami, mungkin kemarin ada flu burung dan lain sebagainya, tapi kita nggak pernah hidup di karantina, di isolasi, nggak boleh keluar, dan juga pergerakan kita dibatasi sedemikian rupa agar nggak ada penularan virus. Ini bersejarah. Mungkin nanti kita bisa cerita sama anak kita, sama cucu kita, waktu itu kakek atau papa atau bapak, abah pernah hidup di tahun 2020, 2019, nggak boleh kemana-mana, kita harus pakai masker kemana-mana.
Nanti bakal ada di media sosial bakal ada video-video lucu, video-video apa meme atau meme-meme gitu bahwa kita hidup disuruh cuci tangan pakai sabun tiap 3 menit. Ini kan apa ya? Jadi di satu sisi kita prihatin atas apa yang terjadi di dunia kita sekarang, bukan hanya di Indonesia ataupun Pandeglang. Kemarin kita dengar berita duka Pak Gubernur Jakarta, Pak Anies Baswedan positif kasus COVID ini. Jadi ini nyata. Ibu Niken bilang informasi di media sosial, di apalagi kita di negara Indonesia banyak sekali saudara-saudara kita yang dapat informasi langsung aja di-share, langsung aja dipercaya, ditelan di level permukaan, nggak pakai dicerna terlebih dahulu. Banyak sekali yang bilang katanya COVID nggak benar. Masih banyak yang meragukan. Jadi gimana kita sebagai generasi muda harus bisa menjadi sumber dari kebenaran, harus bisa menjadi sumber dari informasi yang benar dan kita bisa sebarluaskan secara bijak. Tapi di sisi lain, selain adanya pandemi COVID-19 ini atau krisis kesehatan, kita hidup di era globalisasi. Globalisasi kemarin saya ngomong Teteh sama murid-murid dari STISIP di Pandeglang, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Pandeglang. Kemarin baru ada angkatannya yang lulusan. Saya tanya, globalisasi itu apa sih sebenarnya? Tapi mereka dengan semangat menyampaikan, Aiki Ariski, sebenarnya globalisasi ini bukan hal baru. Globalisasi ini hal yang udah terjadi secara bertahap dari kapan tahu. Kita udah mengalami pelonjakan globalisasi di tahun 1920-an. Kita udah mengalami kelonjakan globalisasi dengan adanya pertukaran dagang barang dan jasa tahun 1960-an juga, dan juga dengan sekarang. Yang membedakan sekarang adalah perkembangan teknologi yang begitu pesatnya. Jadi mungkin sudah disentuh dari narasumber kita yang sebelumnya. Jadi globalisasi terus berlanjut, kita nggak bisa tahan, karena kalau kita menutup diri, yang ada negara-negara lain yang akan berkembang. Kita nggak akan bisa stop ataupun memberi jeda kepada perubahan. Yang kita bisa lakukan, kita harus adaptasi. Nah, saya apresiasi banyak sekali langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah yang sebelumnya maupun pemerintahan Pak Jokowi untuk bisa menciptakan satu negara yang adaptif. Ini insya Allah bisa didengar dengan baik sama peserta semua. Kalau ada kesalahan teknis mohon ditaruh di kolom chat, nanti tim dari tim teknis akan membantu. Jadi tadi balik lagi ke poin saya, globalisasi bukan hal yang baru. Yang membedakan adalah adanya TikTok sekarang. Yang laki-laki biasanya nggak ngaku kalau ditanya punya TikTok atau enggak. Kalau yang perempuan saya yakin pada main TikTok semua. Ibu-ibu pun di sini yang saya lihat pasti udah pernah main TikTok. Yang membedakan ada Instagram sekarang. Yang membedakan, ini ada yang bilang audionya mati, mungkin tim teknis dari tim bisa dibantu ya. Yang membedakan adanya Twitter. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang bisa membuat ataupun menjadi sumber pecah belah, yang menjadi sumber kerusuhan, keributan, yang sebenarnya kita bisa antisipasi dan juga kita jaga, tapi karena banyak sekali saudara-saudara kita, masyarakat di Indonesia, di Provinsi Banten, di Kabupaten Pandeglang, yang dengan mudahnya bisa mencerna satu informasi tanpa diproses terlebih dahulu. Ditelan aja itu. Informasi mentah-mentah. Jadi kita sebagai generasi muda, sebagai perwakilan dari Pandeglang yang berpendidikan, yang bijak, harus bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara luas yang benar, harus bisa mencegah adanya polarisasi yang kita bisa
cegah. Mulai dari level kita sendiri. Kalau kata Bu Niken tadi 3M itu pakai masker, pakai apa, tapi 3M yang dari dulu diajarin sama ibu saya itu mulai dari diri sendiri, mulai dari yang paling kecil, mulai saat ini juga. Kita proses, kita lakukan dari level yang paling kecil, yaitu bagaimana kita bisa menggunakan teknologi ataupun media sosial secara bijak. Nah, ini sangat penting, teman-teman semua, karena apalagi di era COVID-19 ini sangat sangat sensitif. Karena selain adanya krisis kesehatan dan krisis ekonomi, ini juga Mbak Seli sedang diselenggarakan yang namanya Pilkada serentak di ratusan wilayah di Indonesia. Ini banyak sekali kasus-kasus yang saya lihat, ujaran-ujaran kebencian yang disebarluaskan oleh tim-tim yang memanfaatkan isu-isu politik ataupun yang bisa menggerakkan sentimen ataupun secara emosional masyarakat, disebarluaskan di media sosial untuk kepentingan politik. Kita sebagai generasi muda harus bisa jaga persatuan. Kita sebagai generasi muda harus bisa jaga kekompakan di Pandeglang. Jangan sampai kita mau Pandeglang dipecah belah. Jangan sampai kita mau Pandeglang gampang diobrak-abrik. Ini sangat penting untuk kita laksanakan semua. Untuk para peserta yang hadir di sini, saya harapkan yang saya sampaikan di sini bukan pidato atau ceramah, tapi mohon bisa disebarluaskan dan juga dilaksanakan setelah kita meeting hari ini. Nah, dan juga terkait globalisasi ataupun informasi dan komunikasi yang kita laksanakan di era pandemi COVID-19 ini, tadi sudah disentuh sama Bu Niken adanya new pattern of behavior. Nah, kita udah mengalami di Kabupaten Pandeglang, gitu loh. Ada kemajuan di Kabupaten Pandeglang. Saya SD di Kabupaten Pandeglang dari tahun 2000 sampai 2006. Itu beda sekali dengan sekarang. Beda sekali dengan dalam arti ataupun dalam aspek tatanan kehidupan, terutama dalam teknologi. Sekarang udah bisa pesen project ataupun ojek online lagi yang ada di Kabupaten Pandeglang. Ini masuk perlahan demi perlahan menuju kepada tatanan kehidupan yang berbasis teknologi. Nah, selain di level masyarakatnya, pemerintah pun mempunyai peranan penting. Dan saya apresiasi sebagai perwakilan masyarakat Kabupaten Pandeglang di DPR RI, saya apresiasi pemerintahan Kabupaten Pandeglang ini sudah melaksanakan itu untuk bagaimana bisa memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan kepada publik yang matang dan mantap. Kita ketahui bahwa pemerintahan Kabupaten Pandeglang diberikan gelar oleh pemerintah pusat, yaitu pemerintahan berbasis teknologi ranking ketiga se-Indonesia. Ini luar biasa untuk level Kabupaten Pandeglang. Banyak tapi infrastruktur yang basic, yang mendasar yang masih kita harus dibangun. Benar. Banyak sekali PR-PR ke depan yang kita sama-sama bisa lakukan bareng-bareng. Tapi pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat, itu adalah fungsi utama dari pemerintah daerah. Nah, ini tentu kita harus patut untuk apresiasi. Tapi sekali lagi, dengan adanya COVID-19 ini, ujaran kebencian, apalagi hoax dan lain sebagainya. Tadi saya lihat komen di sini ada yang stop hoax. Stop hoax itu harus bergantung kepada bagaimana kita bisa melakukan ataupun menggunakan medsos secara bijak mulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya ada informasi yang belum benar ataupun informasi yang belum jelas kebenarannya, tentu kita sebagai generasi muda harus bisa mencegah, harus bisa memberikan pembenaran kepada informasi-informasi yang kebenarannya belum jelas. Seperti di pilkada seperti ini di Indonesia, bukan hanya di Pandeglang,
banyak sekali informasi-informasi yang disebarluaskan untuk kepentingan politik. Ini jangan mau kita ikut-ikutan, apalagi menjadi sumber dari perpecahan itu. Jadi jaga persatuan, jaga kekompakan, kita semua pasti bisa merasakan manfaat dari perkembangan teknologi. Ini ada sisa 4 menit, tapi mungkin saya akan ringkas sebelum saya tutup. Tadi ada pertanyaan terkait dengan penipuan melalui SMS dan pembangunan infrastruktur digital. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Niken itu benar. Pemerintah Pak Jokowi sedang bergegas untuk membangun infrastruktur digital di pelosok-pelosok negara. Nah, tapi yang diprioritaskan oleh pemerintahan Pak Jokowi itu daerah 3T, terdepan, terluar, paling ujung lah pokoknya, yaitu daerah Papua, NTT, dan lain sebagainya. Tentu kita sebagai masyarakat Kabupaten Pandeglang mempunyai solidaritas yang tinggi. Kita support, saya sampaikan terus kepada Pak Menteri. Pak Menteri, saya support betul. Kita dari Pandeglang, saya support visi pemerintah untuk membangun akses kepada telekomunikasi dan teknologi di pelosok-pelosok sana. Di pelosok-pelosok negara. Tapi kalau bahasa Sundanya, wayahna bae. Tolong gitu loh. Kita dari 2,5 jam atau 2 jam dari ibu kota, tapi masih banyak saudara-saudara kita, warga di Kabupaten Pandeglang dan juga di Kabupaten Lebak yang belum mempunyai akses kepada teknologi yang baik, akses kepada telekomunikasi yang baik, akses kepada sinyal yang baik. Jadi ini juga mohon menjadi catatan dari pemerintah pusat, bagaimana kita mendorong terus adanya pembangunan akses kepada telekomunikasi di daerah-daerah pelosok di Indonesia. Tapi tentu masyarakat yang hanya 2 jam jaraknya dari ibu kota juga berhak mempunyai akses terhadap teknologi, telekomunikasi, dan digitalisasi tersebut. Agar nanti masyarakat kita, terutama anak-anak kita, nggak harus ke jalan raya berbondong-bondong pakai motor di depan jembatan untuk main Mobile Legends. Jadi mereka bisa bermain ataupun menggunakan internet dari rumahnya masing-masing. Di 2 menit terakhir ini yang saya ingin tekankan sekali lagi adalah semangat persatuan. Semangat persatuan untuk bisa menjaga kekompakan, terutama di era pandemi COVID-19 yang sebentar lagi juga akan diselenggarakan pilkada serentak. Kita jaga persatuan, jangan sampai ada perpecahan. Kalau udah pecah, ini obatnya susah dicarinya. Kalau kata pendahulu saya, buat apa sih melakukan hal-hal yang menjadi sumber ataupun mengobarkan polarisasi dan perpecahan? Kita dapat apa juga enggak, dibangun juga enggak, jadi kaya juga enggak gitu. Jadi kita harus jaga persatuan tersebut. Ini sangat penting untuk bagaimana terutama dari generasi pemuda. Ini yang saya lihat hadir pada saat ini, saya lihat semangat semua untuk bagaimana kita bisa terus menjaga persatuan, menjaga kekompakan, terutama di Kabupaten Pandeglang. Jadi semangat, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Nanti mungkin di sesi tanya jawab ataupun kalau ada yang mau disampaikan bisa saya jadikan sebagai input karena saya merupakan representatif atau penyambung concern ataupun isu-isu yang dikedepankan oleh masyarakat di daerah pemilihan di pusat. Jadi apapun yang bisa disampaikan, tolong sampaikan kepada saya untuk bisa menjadi masukan, bahan masukan, dan juga untuk menjadi visi kita sama-sama ke depan untuk bisa tetap menjaga persatuan, kesatuan, dan juga mengedepankan pentingnya keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Pandeglang, di Provinsi Banten, dan di Republik Indonesia. Terima kasih Mbak Sally.
Assalamualaikum Baik, terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. AA Rizky, sangat tepat waktu sekali. Jadi kita sudah tahu ya kalau pemimpin kita itu juga walaupun suka orasi ya, walaupun udah biasa ngomong ya untuk mewakili aspirasi masyarakat, tapi tetap tepat waktu itu yang menjadi semangat dan cerminan beliau, dan kualitas dari kinerja beliau juga bisa kita tergambarkan dari tepat waktu dan disiplin itu tadi. Mohon izin Pak Rizky, kita langsung saja lanjut ke Ibu Intan Imelda. Nanti setelah itu kita akan langsung jawab ke sesi tanya jawab, karena memang banyak banget pertanyaan untuk Pak Rizky dan juga Ibu Intan ya, Mbak Intan, mohon maaf. Jadi kita sekalian gabung saja ya, Pak Rizky. Boleh. Iya. Kita sapa langsung Mbak Intan. Mbak Intan Imelda. Halo Mbak Intan. Halo. Iya, cantik sekali beliau ini. Terima ya. kasih. Beliau juga lahir di Pandeglang ya, sama seperti timnya sekarang yang lagi rame ya. Beliau juga lahir di Pandeglang 6 Mei 1992, dan beliau juga sosok influencer ya, dan juga aktif di serangkaian event sebagai presenter, MC sejak tahun 2010 hingga sekarang. Lulusan dari Universitas Falatehan, S1 Kesehatan Masyarakat, dan memiliki sertifikat khusus atau penghargaan di bidang broadcasting ya, number 1 Broadcasting School Bandung di Sekolah Master of Ceremony. Iya, langsung saja Mbak Intan, silakan penyampaian materinya kepada teman-teman semuanya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Intan Imelda diberi kesempatan untuk mengisi menjadi narasumber pada hari ini di acaranya Komunikasi Publik di Era Globalisasi. Terima kasih A. Rizky, kumaha damang A, dan seluruh peserta lainnya di sini. Langsung saja mungkin saya paparan untuk materi yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi publik. Next. Ya, bisa dibilang komunikasi publik lebih dikenal dengan public speaking merupakan keterampilan berbicara bagaimana terletak keberhasilan suatu komunikator dalam hal menyampaikan pesan agar dapat dengan mudah dipahami oleh audiens. Ya, next. Komunikasi publik di era globalisasi tidak dapat kita pungkiri bahwa memang sudah berkembang bahkan sangat pesat. Dan di sini saya mau jelaskan juga ada segi positif dan juga negatifnya. Positifnya adalah perdagangan meningkat pasti, dari kita mulai mempublikasikan barang yang kita jual, terus kreativitas, sekarang banyak juga konten kreator tentunya. Setelah itu ada juga pariwisata, keberagaman budaya, pola pikir, dan toleransi, serta ekonomi. Dari segi negatifnya, yang saya sampaikan di sini adalah mudahnya penyebaran berita hoax. Izin dulu, saya mau tes dulu suara saya apakah jelas terdengar atau tidak? Sangat jelas. Oh, sangat jelas. Oke, terima kasih. Saya lanjut ya. Seperti tadi yang sebelumnya AA sampaikan juga, bahwa penyebaran berita hoax sangat pesat terjadi. Apalagi suka dengar nggak kalau misalnya katanya bahwa hati-hati, ada kepala sapi badannya ikan, tapi diedit sama tim misalnya kreativitas. Itu kalau udah masuk grup keluarga, itu saya yakin pasti imbasnya semua bakal percaya, karena penyebaran berita hoax itu paling tinggi dari grup keluarga. Jadi saya infokan juga mungkin dari sini AATT ya, semuanya jangan cepat menerima berita-berita hoax yang belum tentu kebenarannya seperti apa. Apalagi jangan apa-apa langsung men-share kepada grup keluarga. Karena terkadang para lansia itu sering sekali menelan mentah-mentah nih tentang berita yang terjadi, padahal belum tentu itu valid atau tidak. Nah, tentu juga dari era globalisasi ini banyak juga orang yang antisosial, mungkin lebih banyak berbicara di depan kamera daripada bersosialisasi secara langsung, seperti itu. Boleh next?
Nah, apa saja sih yang membuat kita takut berbicara di hadapan orang banyak? Nah, ini dia. Salah satunya yang sudah saya paparkan di sini ada it's not my job. Malu atau merasa tidak percaya diri, pekerjaan baru, kebiasaan, lingkungan, dan juga pola masa didik dari kecil. Jadi karena tidak terbiasa dari kecil untuk berbicara, karena mungkin ada beberapa orang tua yang, nggak usah banyak ngomong, kamu lebih baik diam. Nah, itu juga sebenarnya tidak bagus untuk anak-anak. Jadi biarkan anak-anak juga memberikan pendapatnya semulai dari kecil. Malu, nggak harus malu. Begitulah kehidupan, ya kan Ariski ya? Hempas datang lagi, hempas datang lagi. Nah gitu. Jadi nggak usah malu. Jangan juga merasa kayak saya tidak percaya diri. Kalau kalian tidak merasa percaya diri dan itu sudah diterapkan dalam otak, itu pasti tidak akan keluar dari ekspresinya kalian untuk menyampaikan segala sesuatu yang ingin disampaikan. Next. Hal yang penting dalam komunikasi yang baik. Yang pertama, mungkin Kak Sally beserta MC juga di sini sudah tahu pasti kan, intonasi bicara, body language, dan tetap stay humble. Intonasi bicara itu harus naik turun, bukan berarti kayak tetap mellow. Kalau kita memperhatikan Kak Sally dari tadi berbicara, kita seperti terbawa semangat di situ karena kita kayak naik turun. Oh iya, ada apa nih? Jadi kayak pendengar itu semua kayak apa nih? Menyimak gitu. Rizky juga intonasinya sudah sangat bagus. Terus body language. Jadi jangan kayak selamat siang. Itu terlalu kaku, say, gitu kan. Jadi agak seperti gerakan tangan, bahasa tubuh, mimik wajah itu juga sangat penting. Mungkin di sini banyak juga calon-calon influencer, selebgram atau yang marketing itu mungkin banyak penyambutan pidato atau produknya, itu bisa diterapkan juga intonasi bicara, body language, dan stay humble. Tetap rendah hati, berbicara dengan rasa tulus, jangan merasa angkuh, merasa paling pintar juga tidak boleh, karena itu akan menjadi lawan bicara kita tidak nyaman berbicara bersama kita. Ya, next. Dan Bill Gates, di sini saya mengutip beberapa quotes dari Bill Gates yang mengatakan bahwa saya sangat meyakini bahwa setiap hari meningkatkan komunikasi memiliki efek yang amat besar dalam hal bagaimana orang dapat belajar satu sama lainnya dan bagaimana mereka dapat mencapai kebebasan yang mereka inginkan. Jadi jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa tidak percaya diri jika kita ingin saling berkomunikasi. Dan sebelum saya akhiri, tentunya sebenarnya waktunya masih banyak, tapi karena materi saya sudah rasa cukup, karena saya ingin di sini meluangkan waktu sesi banyak ke tanya jawabnya, karena saya lebih suka sharing ya, nanti kita akan lebih banyak sharingnya, tapi sebelum saya akhiri materi saya ingin sampaikan pantun dulu nih untuk Anda semua. Makan nasi ke Pulau Bintan. Cakep. Jangan lupa komunikasi sama Intan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Iya, boleh berikan tepuk tangan dan reaction-nya? Iya. Ada reaction di sini nih kalau di Zoom nih. Tuh, keren kan? Nah, tadi kita sudah mendengarkan kalau Rizky dan juga karena Mbak Intan ini dari Pandeglang, jadi saya panggilnya Teteh. Iya. Betul, Teteh dan AA ya. Teteh dan AA, karena saya Sumatera, jadi biasanya manggilnya Abang gitu. Terus oh iya benar. Terus kalau Sally sekarang ini dari Batam, jadi di Batam ini manggilnya Abang gitu. Tapi Sally bakal coba menyesuaikan panggil AA Teteh. Waduh, udah Sunda banget gak tuh bahasanya? Oke deh. Menigelis pisan. Aduh, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja. Tadi kita sudah mendengarkan Rizky mengenai informasi dan kegiatan-kegiatan dari atau program dari DPR itu sendiri dan bagaimana sudut pandang dari komunikasi publik ini harusnya sudah kita rasakan dan hampir masyarakat kita juga sudah melakukan inovasi berupa adanya kreativitas di online ya, seperti juga tadi ada program-program yang diselenggarakan secara online. Terus juga ada Mbak Intan yang sekarang juga aktif ya di media sosial, influencer. Kadang kita juga lihat kalau di media sosialnya Mbak Intan, Teteh Intan, dia juga memberikan banyak informasi di Instagramnya dan followersnya tuh banyak banget. Oke, silakan yang ingin bertanya bisa langsung raise hand di partisipan. Saya akan cek di sini. Dan bisa aktifkan kameranya langsung atau komentar di kolom chat yang ingin bertanya. Kita akan coba lihat.
yang ini bertanya kepada Teteh Intan dan juga A. Rizky. Silahkan. Ini ada pertanyaan. Baik, boleh. Teteh, milih siapa Teteh? Teh Intan, jangan mau diduain, enggak lah. Intan tetap nomor 1. Waduh, gila. Terus ada juga Intan selalu di hati. Intan ngang hiji dina hati. Waduh. Maaf ya kalau bahasa Sundanya, soalnya orang Sumatera nggak bisa bahasa Sunda. Enggak, ini Iya. juga bahasa kode ini. Oh, begitu. Aduh, suka kode-kode ya. Untung peka ya, Ayah. Iya. Baik, ini ada pertanyaan juga dari Puji untuk Teteh Intan terlebih dahulu. Ya, bagaimana sih Boleh. cara membedakan fakta dan dusta? Wow, ini kaitannya juga dengan hoax nih. Tadi kan Teteh Intan mengatakan sekarang itu juga banyak hoax ya gitu. Teteh Intan kalau membuktikan fakta dan dusta itu gimana Teteh? Silakan Teteh. Nah, biasanya gini ya, saya bantu jawab ya. Biasanya ketika kita menerima berita untuk mengecek itu berita asli atau tidak, kita langsung cek kepada narasumbernya langsung. Ya, terus kevalidan dari gambarnya seperti apa. Apalagi sekarang dari Kominfo, kalau tadi diberitakan kan banyak sekali penipuan dan sebagainya. Kita bisa langsung cek ke Kominfonya langsung. Saya yakin dari Kominfo pun bakal memberikan info yang sangat-sangat valid tentunya. Jadi untuk kita tidak mudah termakan hoax gitu. Baik, berarti kita harus cross check dulu ya. Ke sumbernya Teh. Kalau Teteh sendiri pastinya selalu melihat beritanya itu valid dulu ya Teh, baru bisa tahu ini benar atau tidaknya. Betul. Teteh? Tapi kita cek dari narasumbernya dulu, beritanya berasal dari mana. Nah, terus setelah itu kita cross check ke pusatnya. Kayak sekarang menurut aku kalau kita DM ke Kominfo atau ke lembaga-lembaga yang di daerah masing-masing, Kominfo kan sudah banyak juga kan kayak di provinsi sebagainya. Itu responnya sangat cepat kok. Sekarang gitu. Jadi langsung dilihat dulu sumbernya dari mana. Oh, begitu. Oke, selanjutnya ini dari Nur Hidayat untuk Ariski. Ariski masih ada di tempat? Iya. Sorry, habis ngambil. Iya, nggak apa-apa. Gini dari Nur Hidayat, oh ya, ada Ilham Pranata. Ilham Pranata dia lagi raise hand. Oke, silakan Ilham. Boleh aktifkan kameranya dan bicara. Oke. Gimana Ilham? Sudah? Mana AA Ilham? Boleh dilihat gantengnya dulu? Baik, sepertinya terkendala sama sinyal, jadi kita langsung aja bacakan pertanyaan chat untuk Kak Rizky. Nah, Kak Rizky gini, katanya kita sebagai generasi muda agar menjadi kepanjang tanganan pemerintah terhadap informasi-informasi positif dan menjadi peran anak muda yang baik. Nah, untuk mendukung program-program dari pemerintah, apa sih yang bisa dilakukan generasi muda hari ini untuk mendukung pemerintah, terutama yang duduk di kursi Senayan itu sendiri untuk bisa membantu program-program pemerintah? Ya, penanyanya siapa tadi, Mbak Seleh? Tadi ada Nova. Dan juga ini ada Nur Hidayat juga memberikan pesan yang sama nih. Iya, bagaimana sih mengambil peran dari generasi muda untuk mendukung program pemerintah gitu. Supaya kita ini jadi anak muda jangan hanya kritis aja, tapi juga harus dong bantu pemerintah melalui aksi-aksinya gitu. Apa sih yang harusnya kita lakukan gitu, A? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Biasanya pertanyaannya datangnya yang tapi ini substantif banget. Tapi banyak Teh Nova atau Anova dan Nur Hidayat. Jadi salah satu yang kita bisa lakukan itu ya tentu dengan menggunakan medsos dengan baik. Nah, itu penting. Mungkin yang dengar di sini pasti itu mah saya juga tahu. Tapi itu penting, banyak banget masyarakat dari kita di Kabupaten Pandeglang pun saya lihat yang belum menggunakan medsos ini dengan
baik. Dan sebenarnya tadi Teh Intan juga, Teh Intan ini luar biasa, fansnya banyak banget. Saya juga fansnya Teh Intan. Jadi sekali Intan tetap Intan, jangan lupa semua yang ada di sini. Intan tetap di hati. Intan tetap di hati. Tadi saya bilang bahwa banyak sekali masyarakat kita yang belum menggunakan medsos secara bijak. Nah, ini yang ikut webinar pada saat ini tentu perwakilan dari masyarakat di Kabupaten Pandeglang yang terpelajar, yang harus bisa menggunakan medsos itu secara baik. Tapi di parlemen sendiri juga banyak sekarang generasi muda, Mbak Seti, yang duduk di DPR RI. Mungkin yang lain bisa di-mute karena ini suaranya menggema. Halo, tes. Ini jelas ya? Jelas, oke. Ya, jadi di generasi muda sendiri pun banyak sekali yang saat ini duduk di parlemen. Baik dari fraksi Partai Demokrat di fraksi saya ataupun fraksi-fraksi lainnya. Ini saya sangat merasa betul adanya perubahan, adanya gagasan-gagasan baru yang didorong. Mungkin tidak terlalu terlihat di permukaan, tapi dari segi lobby-lobby, dari segi katanya kan anggota DPR kerjanya ngomong. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu akurat, Mbak Sally, karena kita di dalam itu ngomong itu cuma 10% dari pekerjaan kita. Di dalam tuh kita harus rembukan. Di dalam tuh kita harus lobby-lobby antar fraksi, sesama fraksi, satu komisi. Saya juga selain di komisi 1 kebetulan duduk di Badan Anggaran. Ini banyak sekali dinamika politik yang akan berdampak kepada ratusan juta masyarakat di Indonesia yang perlu lobby-lobby antar fraksi dan juga sesama fraksi. Ini adanya generasi sangat membantu karena kita lebih nggak terpaku ataupun nggak terpaut pada nilai-nilai, mungkin bahasa gaulnya zaman old, tapi sebenarnya bisa lebih dikatakan secara bijak, nilai-nilai yang udah mengakar di sistem perpolitikan kita selama ini. Saya pun sama kayak teman-teman semua di sini, agak apatis awalnya, mungkin agak tidak terlalu semangat dengan adanya politik dan lain sebagainya, tapi setelah masuk ternyata saya baru ngerasa pentingnya itu seperti apa. Nah, saya harapkan teman-teman di sini bagaimana cara mengambil peran. Nah, selain menggunakan medsos, kita bisa terus-menerus aktif dalam kegiatan gotong royong. Ini kalau saya di SD 4 Pandeglang waktu itu pramukanya aktif. Mudah-mudahan sampai sekarang masih aktif. Ekstrakurikuler untuk bisa memperlihatkan bahwa generasi muda dari sejak awal harus bisa dipersiapkan untuk mengambil kegiatan-kegiatan sosial. Apalagi banyak sekali nilai-nilai yang disebarkan seolah-olah hanya yang dari atas yang bisa membantu yang membutuhkan, tapi sebenarnya yang membutuhkan pun di daerahnya masing-masing bisa turut berkontribusi terhadap pembangunan. Apa itu dalam menjaga kebersihan? Kita sebagai kota santri di Kabupaten Pandeglang mempunyai nilai-nilai yang sangat mengedepankan nilai-nilai yang memperkuat ataupun mendekatkan diri kita kepada iman kepada Tuhan, yaitu dengan menjaga kebersihan. Jangan habis acara buang sampah sembarangan. Ini nilai-nilai kecil loh, tapi manfaatnya besar. Karena saya udah pernah ke Banyuwangi. Saya lihat Banyuwangi nggak ada sampah di situ. Saya lihat negara-negara ataupun wilayah-wilayah yang maju itu bukan hanya dari segi pembangunan fisiknya, tapi dari kebersihannya. Itu pun membantu pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Dan juga kegiatan sosial lainnya seperti mengumpulkan orang mungkin setelah COVID ya.
mengumpulkan golongan ataupun bagian dari masyarakat untuk bagaimana tadi di sini ditulis menggelorakan persatuan. Apa sih yang kita bisa, hal-hal kecil yang kita bisa lakukan untuk memberikan sumbangsih ataupun kontribusi kepada persatuan tersebut. Apa itu menggelar acara dan lain sebagainya. Tentu ini kan butuh dana dan lain sebagainya, tapi itu urusannya teknis dan belakangan. Tapi intinya mempunyai semangat persatuan dan bisa mentranslate atau menerjemahkan nilai tersebut dalam aksi-aksi kecil, ini yang bisa dilakukan oleh generasi muda. Mungkin kedengarannya agak simplistik, agak simple, tapi ini adalah kunci dari kesuksesan, saya percaya betul. Baik, A. Selanjutnya nih, A, ada tambahan lagi nih, A, dari Yulisa Prima Putri. Nah, A Rizky yang ganteng, kebetulan saya Ketua Forum Komunikasi Pemuda Sekecamatan Pagelaran. Mohon petunjuk dan arahan terkait kepemudaan yang kira-kira bisa diaplikasikan dalam mitra kerja AA Komisi 1. Gitu. Langsung dari masyarakat nih, A. Gimana nih, A, tanggapannya, A? Pertanyaan dari? Dari Yulisa Prima Putri, yang saat ini aktif sebagai Forum Komunikasi Pemuda. Nah, kira-kira apa sih program dari Komisi 1 yang nantinya bisa melibatkan forum-forum pemuda nih, A? Mungkin boleh di-share nih. Karena semuanya semangat nih, A, untuk pembangunan nih, A. Ingin bantu nih, program pemerintah apa sih gitu. Dari tadi pertanyaannya itu ya, A. Keren sekali. Banyak Teh Yuli, apalagi di Pagelaran. Karena nanti Pagelaran itu menjadi salah satu akses masuk ke Kabupaten Pandeglang dengan adanya pertama, tadi saya jelaskan selain di Komisi 1, saya duduk di Badan Anggaran, ada namanya program pembangunan atau strategis nasional, salah satunya yang mungkin semua di sini udah pada tahu adalah pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang. Itu akan diselesaikan dalam waktu-waktu dekat ini, dan Pagelaran itu salah satu exit-nya nanti di situ. Jadi perekonomian Pagelaran saya pastikan ke depannya akan signifikan. Dan masyarakat di Pagelaran pun, terutama generasi muda, Teh Yulisa pun sendiri, mungkin kalau mempunyai usaha kreatif dan lain sebagainya bisa dimulai digagas dari sekarang. Karena setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, di Pagelaran ini, di daerah Pagelaran, Panimbang, dan sekitarnya, ini akan menjadi hub ekonomi baru di Kabupaten Pandeglang. Jadi nggak akan terpusat di kota aja. Kabupaten Pandeglang pun udah menetapkan sebagai kawasan industri. Ya, jadi ke depannya ini kita bukan hanya patokan visi ataupun konsep pembangunannya tidak hanya berbasis kepada pertanian, tapi juga kepada pembangunan industri. Artinya apa? Bisnis-bisnis investor akan masuk di akun pabrik. Ini tolong dikawal tadi terkait dengan program apa yang bisa dilakukan pemuda, kawal betul ini. Karena banyak sekali oknum-oknum yang mempunyai kepentingan tertentu yang ingin menghambat adanya pembangunan di Kabupaten Pandeglang, di Provinsi Banten, dan juga di Indonesia. Jadi generasi muda harus bisa mengawal program-program seperti ini. Tapi terkait dengan Komisi 1 sendiri, banyak Teh Yuli, tadi disampaikan oleh Ibu Niken juga dari Kominfo sendiri, ada beberapa nanti yang saya akan salurkan, salah satunya ke Pagelaran, yaitu hotspot, Wi-Fi, akses kepada Wi-Fi untuk sebenarnya Wi-Fi-nya itu harus dibangun di kantor pemerintahan, seperti kantor desa, puskesmas, perpustakaan, dan lain sebagainya. Ini bisa dibangun titik Wi-Fi untuk bagaimana masyarakat, terutama para pemuda dan pemudi, ini bisa mendapatkan akses kepada internet dengan baik. Salah satu substansi dari program yang bisa dibawa Komisi 1 itu adalah mengalokasikan akses kepada teknologi dan juga internet untuk warga di Kabupaten Pandeglang. Jadi tadi dari sisi Badan Anggaran yang saya lagi genjot sekarang, proses pembangunan
jalan tol Serang Panimbang yang jadi program strategis nasionalnya Pak Jokowi harus segera dirampungkan, karena masyarakat kita juga dengan adanya disparitas yang sangat tinggi antara Banten Selatan, ketertinggalan Banten Selatan dibanding dengan Banten Utara, ini harus digenjot dengan adanya pembangunan infrastruktur dari tingkat nasional. Karena APBD kita, Mbak Sally, hanya 2,7 triliun. Baik. Tolong sebarluaskan nih yang ada di Kita sini. harus maksimalkan ya, A. Jadi Dan APBD kita sebentar. APBD kita hanya 2,7 triliun. Jadi 60% dari APBD kita udah habis buat bayar gaji. Begitu. Jadi butuh bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, baik itu dalam pembangunan infrastruktur yang mendasar ataupun infrastruktur digital untuk bagaimana kita bisa menggenjot pembangunan adanya di Pandeglang. Saya harapkan Renato, penata, barista, relawan semua, dan juga para pemuda yang hadir saat ini bisa terus kawal pembangunan dan juga menjaga persatuan tersebut. Maaf Mbak Sally, terima kasih. Baik, terima kasih AA. Semoga kita sebagai generasi muda ya yang sudah punya keinginan untuk berkontribusi dan juga mengisi pembangunan ini, membantu pemerintah, semangatnya luar biasa, terus dipertahankan dan terus dikawal. Tadi kata Rizky, kita harus kawal terus ya, teman-teman semua. Dan satu pertanyaan terakhir ini untuk Teteh Intan, ya Teteh Intan banyak sekali nih fansnya memang semuanya datang nih kayaknya juga ya. Memang dua tokoh kita ini tokoh publik, Rizky dan Teteh Intan ini memang orang-orang yang punya energi positif untuk masyarakat, jadi semuanya antusias. Tapi pertanyaan banyak nih Teteh, cuma saya rangkum satu aja ya. Lebih pada Teteh Intan sebagai influencer, bagaimana caranya memberikan edukasi kepada followers agar mereka tidak termakan oleh isu hoax. Mungkin Teteh juga boleh sebarkan nih Teteh, gimana sih tips-tipsnya Teteh ketika Teteh menyebarkan isu positif, bukan hoax kepada followers Teteh Intan nih, banyak yang penasaran. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, luar biasa sekali, karena memang kita tahu terkadang berita hoax itu kalau sudah tersebar ke satu, apalagi ke setiap grup, itu tidak akan sulit untuk dihentikan, tapi balik lagi kepada kita. Jadi saya untuk mengedukasinya bahwa, sekali lagi saya sampaikan, untuk selalu menyaring informasi yang telah kita dapatkan. Selalu meng-cross-check kembali apa isu-isu yang rasanya sangat sensitif, itu harus kita cross-check kembali. Jadi, kalau saya yakin untuk anak muda tentunya ya, untuk menyampaikan kepada orang tuanya, tentunya kepada uwa-uwanya, kalau di sini bilang uwa-uwanya, bibi-bibinya, jangan mudah termakan hoax, yaitu bahwa selalu meng-cross-check ke pusat intinya sumber berita tersebut. Jadi, jangan sampai termakan isu hoax yang akhirnya berbuntut. Hati-hati, karena sekarang bukan hanya mulutmu harimaumu, tapi jarimu adalah harimaumu. Apapun yang mau disampaikan, apapun yang mau kita ketik di dalam media sosial, apapun yang mau kita sebarkan, itu menjadi tanggung jawab kita. Media sudah semakin canggih, jadi rekam jejak digital seperti yang Ibu Niken sampaikan, itu sangatlah mengerikan rekam jejak digital. Jadi jangan sampai kita memberikan rekam jejak digital yang buruk tentunya. Dendanya juga cukup besar ya. Berapa tadi? 1 miliar ya untuk penyebar berita hoax. Jadi harus hati-hati. Apalagi untuk mengkomen kayak cyberbullying, hal-hal yang menurut saya rasanya tidak patut untuk dikomentari, apalagi memberikan komentar yang buruk, lebih baik tidak usahlah ditanggapi. Tidak usah juga untuk segala sesuatunya kita masukkan ke dalam hati juga, itu nggak boleh. Jadi tetap harus mencari berita yang valid dari narasumbernya langsung. Begitu Teh Sally. Terima kasih Teteh Intan. Wah, sangat positif sekali. Ternyata kita belajar dari Teteh Intan yang berpikir bahwa jempolmu harimaumu. Aduh, harus hati-hati sekarang karena udah ada undang-undang ITE juga. Nggak mau kan teman-teman semua kena denda ya. Dendanya sampai 1 miliar loh. Aduh, kacau nih ya. Jangan sampai kita terkena. Oke, kita sudah pada di akhir perjumpaan kita pada webinar hari ini. Terima kasih kehadirannya untuk narasumber kita yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan energi positif kepada masyarakat Indonesia dan juga informasi-informasi yang
perlu diketahui, apalagi mengenai komunikasi publik ini adalah salah satu yang penting, terutama kita di bidang komunikasi dan informatika itu sendiri. Dan mengingat kita sekarang sudah di era teknologi ya, apalagi sekarang sudah 4.0 revolution industry. Ya, sekarang udah menuju 5.0 ya. Jadi kita harus cerdas dan bijaksana dalam menanggapi perkembangan teknologi dan bagaimana memanfaatkan teknologi itu. Sekali lagi terima kasih Rizky, Teteh Intan ya. Semoga ilmunya menjadi amal jariah bagi yang mendengarkan. Teman-teman semua masih yang ingin bertanya silahkan komentar di kolom chat. Nanti kita akan sampaikan langsung pesannya dari tim panitia ya, langsung kepada AA Rizky dan juga Teteh Intan. Oke, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi sebuah pembelajaran yang kedepannya bisa meningkatkan nilai lebih dalam diri kita sendiri. Dan semoga program-program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik bersama DPR RI, Komisi 1, dapat memberikan banyak program lagi untuk masyarakat di Indonesia dan mencerdaskan bangsa tentunya. Jangan lupa bijak dalam menggunakan teknologi, jadikanlah teknologi ini sebagai peluang bagi kita ya, bagi yang ingin berwirausaha silahkan berwirausaha. Bagi yang ingin bisa menjadi influencer seperti Teteh Intan silahkan. Bagi yang ingin menyebarkan informasi-informasi dan program dari pemerintah ya, terutama Rizky tadi sudah sampaikan program pemerintahnya apa saja ya. Itu bisa disampaikan melalui media sosial, tentunya jangan hoax ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kembali kepada MC kita, yaitu Akang Azmi yang akan bagi-bagikan voucher ya, hadiah. Karena tadi di awal MC kita sudah bilang kita akan ada hadiah bagi para penanya hari ini. Ya, tadi sudah ada beberapa yang bertanya, nanti akan diberikan hadiah. Dan juga ada kuis ya. Mungkin seperti apa, kita akan kembali ke Akang Azmi. Mana partnerku nih? Partner, kemana kamu? Apa harus saya aja Iya. partnernya? Wah, jangan nambah-nambah job, Mbak. Mahal bayarannya kalau cukup double aja ya. Kementerian Kominfo bayarnya double. Oh, ada Rizky ya. Aduh. Oh, sepertinya ini partner saya ya. Azmi ini sedang memberikan atau menilai siapa-siapa. Mbak Sally. Iya, silahkan. Ini saya ada webinar lagi sama ini sekarang ada ketua OSIS, anak-anak SMA dan lain sebagainya. Iya. Saya mau bilang makasih banyak untuk Mbak Sally, Teh Intan, Kang Azmi juga Teh Intan. Teh Intan selalu terima kasih, hati ya. Para penata, ini dari penata, Renato dan juga barista. Tadi banyak kapan ketemu, nanti insya Allah kita atur waktu dekat-dekat ini kita akan ketemu langsung ya. Tapi saya ucapkan terima kasih semuanya udah menyempatkan waktu buat hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas. Terima kasih AA Rizky. Suara saya ada, Teh Sally? Ada, Akang. Aduh, partnerku luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk acara hari ini yang luar biasa meriah banget. Dari Teh Sally, AA Rizky, Ibu Niken gitu ya, sampai juga Teh Intan, ini memberikan kita ilmu yang luar biasa dan banyak sekali perwakilan dari Banten. Mana suaranya? Pandeglang. Wah, ternyata memang banyak relawan-relawan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi ilmu baru dan semangat untuk kita ya. Tapi Teh Sally nggak boleh beranjak dulu karena aku pengen minta Teh Sally ini kira-kira udah nyatet belum tadi? Kira-kira ada 3 penanya yang terbaik yang mau Teh Sally umumin. Udah ada catatannya Teh Sally? Sudah ada. Oke, kalau begitu saya pengen minta langsung, soalnya tadi yang aku hitung ada nggak nyampe 10 ya. Ada 6 pertanyaan yang tadi udah dibacakan gitu ya. Dan buat teman-teman yang tadi sudah merasa bertanya, kalau nanti disebutkan bisa langsung konfirmasi ke panitia gitu ya untuk mendapatkan hadiahnya, karena kita akan bagi-bagi voucher nih ya. Ini persembahan dari Kominfo langsung. Jadi ya Kominfo ini masih banyak anggarannya, jadi mari kita habiskan ya. Oke.
Kalau begitu langsung saja Teh Sally, silakan disebutkan 3 orang yang menjadi penanya terbaik versi Teh Sally. Baik, pertama tadi ada yang bertanya ya kepada Ibu Niken, itu ada Mas Dede, ya Mas Dede. Yang Oke, yang tadi nih ya, owner ya, bakso apa tadi ya? ya, owner bakso. So, Nah, Mas Dede. ngecas. Iya. Selanjutnya ada Yulisa Prima Putri, ya tadi juga Oke. bertanya sama Rizky, ya terkait akan program-program pemerintah. Terus juga ini tadi ada Faisal yang bertanya sama Teh Intan, ya tentang tips mengedukasi followers, ya. Terus Oke. juga ada Puji yang bertanya tentang program-program dari kementerian dan juga DPR. Dan terus juga ada Mbak Nova, ya itu tadi yang bertanya, Kang. Sisanya banyak juga nih Kang yang bertanya via chat, Kang. Siapa tahu juga Banyak ya? karena nggak kebaca semuanya, banyak banget yang pengen nanya. Jadi ya mungkin Betul. AA juga bisa tambahin nih, karena Oke. kan pesannya banyak. Siap. Bener banget sih, tadi ada juga beberapa hal yang kalau dari chat aku nggak bisa terlalu catat gitu ya, karena tadi menurut aku yang dibacain oleh Teh Sally berarti pertanyaan yang terpilih yang berhasil masuk gitu ya, ditanyakan dan sudah kita pilih. Oke, tadi sudah disebutin Mas Dede yang berhasil, Faisal ya benar ya, sama Iya. Yulisa tadi yang ada di Ya. ini aku ya. Iya, ada Sama kayak di list aku nih ya. Oke, yang berikutnya saya ucapkan selamat, ini selain yang 3 atau 4 besar tadi yang pertanyaan terbaik. Saya juga tadi mencatat ada Yudi Ilham yang tadi sudah bertanya lewat chat gitu ya. Selamat juga kalau ada yang merasa bernama Yudi Ilham bisa langsung chat ke panitia gitu ya untuk mendapatkan voucher. Andri Wahyudi juga tadi bertanya bagus sekali tentang bagaimana menyikapi hoax. Dan tadi juga saya sempat mencatat Nur Hidayat yang bertanya gimana cara mengambil sikap untuk generasi muda gini ya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Seperti itu, jadi untuk para pemenang gitu ya, saya ucapkan selamat sekali lagi. Dan untuk konfirmasinya bisa langsung tanya ke panitia gitu ya, terkait dengan vouchernya bagaimana caranya gitu ya, lebih lengkapnya bisa langsung ditanyakan langsung ya. Oke, kalau begitu Teh Sally, terima kasih atas kerjanya yang luar biasa sekali hari ini memoderatory gitu ya, atau menjembatani agar peserta yang hari ini mendapatkan ilmu gitu ya, sehingga kedepannya peserta ini nggak ada lagi yang gue malu ngobrol di depan, gue nggak mau ngobrol depan publik, karena itu sudah wajib kita pelajari gitu ya, apalagi era globalisasi sekarang, persaingan bebas gitu ya. Kalau kita tidak belajar public speaking, kita yang menjadi korban dari public speaking gitu. Ya, jadi untuk bisa mengcounter, marilah kita berdebat, marilah kita mengeluarkan pendapat gitu ya, karena terbiasa. Kalau begitu Teh Sally, terima kasih. Dan untuk semua narasumber kita untuk hari ini saya sebutkan lagi satu persatu. Ada AA Rizky Aulia Rahman atau Kusuma, perwakilan dari anggota Komisi 1 DPR RI. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Niken Widiastuti, staf sus Menteri Kominfo bidang transformasi digital dan hubungan antar lembaga. Terima kasih. Dan Teteh Intan Imelda yang merupakan MC ternama ini ya, senior saya berarti ini ya, dari Provinsi Banten yang luar biasa sekali. Sekaligus influencer juga yang bisa menginfluence kita. Mudah-mudahan kita terinfluence sesuatu yang positif pada hari ini. Baik, dan semua teman-teman pendukung tadi ada macam-macam ya. Saya lupa namanya tadi, ada barista apa sih? Ada barista, ada apa tadi ya? Pokoknya luar biasa. Hari ini rame banget gitu ya, dan antusiasnya luar biasa sekali. Mudah-mudahan kalian meluangkan waktu hari ini bisa menjadi investasi ke depannya yang bisa nanti suatu saat kalian pakai gitu ya di kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan saya sebelum tutup saya perkenankan untuk narasumber untuk meninggalkan Zoom meeting. Sekali lagi terima kasih atas ilmu dan insight-nya, semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Silakan bisa meninggalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Teh Intan, salam kenal. Bye-bye. Kita ketemu lagi Teh Intan ya. Oke, dan semua yang tadi sudah saya bacakan yang berhasil mendapatkan door prize, sekali lagi jangan lupa untuk menghubungi dari tim kita gitu ya untuk mendapatkan voucher lebih lanjutnya. Dan akhir kata, saya dan juga Teh Sally harus menutup perjumpaan kali ini ya, partner saya yang cantik sekali. Terima kasih untuk semuanya sekali lagi. Kita tutup webinar kali ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang pastinya
jangan lelah untuk berusaha gitu ya teman-teman, karena besok juga masih ada lagi untuk webinar yang akan diselenggarakan juga dari Kominfo juga gitu ya. Kalau pengen info lebih lanjutnya silakan pantengin Instagramnya Kominfo gitu ya. Dan akhir kata saya Asmizen dan juga Teh Sally pamit undur diri beserta semua tim yang bekerja, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan juga yang pastinya jangan lupa ikuti webinar lagi, dan jangan lupa ya guys ya, sepintar apapun kita, setinggi apapun kita, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Saya Asmizen beserta tim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.